Ibu, pertanyaan saya yang pertama, Bu. Bagaimana Ibu melihat arah kebijakan keterjangkauan dan keamanan pangan Indonesia ke depan? Apakah kita ini masih hanya sekedar mengejar swasembada pangan saja atau sudah waktunya nih, Bu, kita bicara soal ketahanan dan juga kedaulatan pangan secara lebih menyeluruh? Ya, jadi sebenarnya kalau kita lihat ya tentu kita melihatnya tidak hanya ke swasembada saja ya, swasembada nomor satu. Tapi kemudian kalau kita bicara itu kan food security. Jadi food security ini di mana kita ketahanan pangan tuh mesti dilihat sebagai satu hal yang juga termasuk di situ ada aspek dari keterjangkauan dan keamanan pangan gitu ya. Jadi memang perlu memastikan bahwa apa yang sudah dicapai swasembada ini bisa sampai kepada masyarakat dan terjangkau begitu. Dan keamanan ini juga menjadi penting karena kita sudah bicaranya nanti masuk kepada gizi ya dan nutrisi begitu ya. Jadi nanti itu ke depannya seperti itu. Baik. Nah, untuk pembedanya Bu Nani, apa sebetulnya diferensiasi utama begitu ya untuk program swasembada pangan yang dicanangkan pemerintah saat ini jika dibandingkan dengan pemerintah Orde Baru atau juga pemerintahan di awal Presiden Jokowi, Bu Nani? Iya, kalau tentu pangan ini kita merujuk ke Undang-Undang Pangan ya. Jadi memang di dalam Undang-Undang Pangan itu disampaikan bahwa masyarakat harus terjangkau pangan ya secara menyeluruh gitu ya, secara merata. Nah, indikatornya apa yang sudah kita capai di sini dari Kemenko Pangan, koordinasi yang dilihat tentu oleh Pak Menko ya, bahwa diprioritaskan kepada komoditi utama dulu. Jadi komoditi utama di sini tentu beras ya. Beras, ya. Iya, jadi beras itu sudah bisa tercapai bahwa kita sekarang punya stok yang cukup, malah berlebih gitu ya, dan juga termasuk penyimpanannya itu ada di gudang-gudang Bulog yang tersebar di seluruh Indonesia. Nah itu satu hal gitu ya indikatornya. Jadi yang utama, kemudian yang hal lain adalah kita swasembada itu kan artinya kita bisa memenuhi kebutuhan sendiri. Nah selain beras memang ada komoditi lain ya yang menjadi prioritas yang memang ditargetkan di sini untuk bisa dicapai swasembadanya, yaitu jagung. Tapi jagung ini spesifik untuk jagung pakan. Ya, yang ketiga adalah gula untuk konsumsi, dan nanti berikutnya menyusul garam konsumsi gitu. Jadi itu bergeraknya seperti bertahap begitu ya untuk indikator swasembada ini. Dan nanti berikutnya itu kita akan juga mengarah kepada pengurangan impor tentunya pada komoditi lainnya gitu ya, termasuk nanti ada hortikultura bawang putih misalkan. Baik, kemudian Bu Nani, jika target swasembada pangan ini sudah tercapai, strategi apa yang sudah disiapkan oleh Kemenko Pangan begitu ya, agar pencapaian ini tidak sekedar euforia jangka pendek saja, tetapi bisa awet begitu? Ya, nah ini juga menarik ini, karena kalau kita bicara tercapai, ya memang kita lihat kemarin itu ada kendala dari misalkan ya kita ada dampak nyata dari perubahan iklim. Misalnya ya, jadi bagaimana kita mengantisipasi itu dampak yang ada untuk dimitigasi. Nah itu supaya hal-hal seperti itu yang sebenarnya kita juga melihatnya agar ini keberlanjutannya ada. Jadi regulasilah yang pertama disiapkan gitu. Regulasi itu ada beberapa regulasi yang kemarin disiapkan dalam periode 6 bulan ya. Pertama ini adalah regulasi yang sangat mendasar, misalnya penyederhanaan distribusi pupuk.
Nah, itu juga ada regulasinya baru sehingga prosesnya dan isu distribusi pupuk itu tidak jadi masalah lagi gitu. Jadi yang kedua mengenai irigasi, karena irigasi ini lahan sawah yang ada di Indonesia itu yang tada hujan itu cukup besar. Jadi sekitar mungkin bisa 30%-nya gitu. Nah, itu kan sangat tergantung kepada curah hujan. Nah, inilah yang juga ditangani dan pertama dengan regulasi lagi. Jadi regulasi membuat impres untuk irigasi, khususnya infrastruktur irigasi diperkuat. Jadi dari yang tadi ya, memang ini tidak bisa, jadi ini terus bergerak begitu ya, karena ada dua hal. Jadi yang tada hujan itu nantinya dilengkapi, yang kedua itu juga memang sebelumnya kita banyak membangun infrastruktur untuk irigasi, namun ternyata masih ada gap. Karena yang dibangun itu kan kalau diirigasi primer, sekunder, tersier. Nah, primer, sekunder itu bisa menjadi pusat turun tadinya. Nah, yang tersier ini diharapkan daerah yang membangun, tapi ternyata pemerintah daerah punya keterbatasan, sehingga kadang berhenti sampai di sekunder. Nah, itu kan dampaknya nggak sampai ke petani di lahan sawah yang dibutuhkan. Nah, sekarang bisa dengan didukung peraturan tersebut, maka bisa juga sampai ke sasaran gitu. Nah, yang ketiga pendampingan, jadi penyuluh. Jadi petani itu perlu memang didampingi dan jumlah penyuluhnya itu belum cukup. Nah, kemudian ini diregulasikan juga bahwa perlu diperkuat. Jadi tiga hal itu yang mendasar untuk bisa target swasembada, terutama dari pangan khususnya di beras gitu ya. Bisa terus dipertahankan gitu. Dan nanti kalau itu sudah banyak, udah bagus seperti sekarang, juga perlu diperkuat nanti dengan penyimpanannya. Jadi cadangan pangan ini kan perlu ada tempat-tempat ya, gudang-gudang. Nah, ini juga perlu nanti diperkuat juga, diperluas dan diperkuat begitu.